perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Tur. Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dukung kami yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi sahabat Tur. Kali ini kita berada di Jogja dan akan menuju ke Jakarta dengan bis Murni Jaya. Untuk selanjutnya, bagaimana ikuti perjalanan menuju ke Jakarta dengan Murni Jaya, ikuti perjalanannya. Jadi sebelumnya karena ada suatu keperluan ya, jadi kita harus mendadak balik ke Jakarta, dan ternyata kita tidak mendapatkan tiket kereta api. Untuk kita tiket pesawat, apalagi kalau mendadak, itu sangat mahal sekali ya, di atas 1,5 juta. Sehingga kita mencari alternatif bis yang paling cepat. Nah, kita dapat dari Prambanan, walaupun kita duduk di belakang ini ya. Nah, ini kita mendapatkan bis Murni Jaya yang langsung Prambanan, langsung nanti tol Kartosuro atau tol Trans Jawa. Jadi langsung cepat, tidak mampir-mampir lewat Magelang dan sebagainya. Nah, ini karena suasananya hujan, jadi mohon maaf tadi tidak kita ambil saat pemberangkatan maupun pembelian tiket. Untuk harga tiket Murni Jaya dari Jogja ke Jakarta ini adalah 250 dan dapat free makan ya. Sekali dapat free makan. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti perjalanan menuju Jakarta dengan Murni Jaya ya. Jadi dari kita beli tiket sampai berangkat ini hujan ya, deras dari Prambanan, dan kita sudah mendekati Klaten ini ya. Kita masih suasana hujan deras sehingga tidak banyak yang bisa kita ambil. Nah, inilah kondisi di dalam mobil ya, bis Murni Jaya. Nah, kita berhenti di daerah Klaten ya untuk menaikkan penumpang. Nah, ini setelah menaikkan penumpang langsung jalan, dan ini kita berhenti di lampu merah. Yang kalau lurus kan jalur kota, kita akan belok ke kanan untuk menuju ring roadnya Klaten. Ya, nanti kita udah jalan, kita ke kanan untuk menuju ring roadnya Klaten. Kalau yang lurus kan kota ya, nggak boleh untuk bis-bis itu masuk ke dalam kota. Jadi kita muter ke kanan. Dan suasananya juga masih hujan, jadi tambah enak ya, menambah kesejukan dalam naik bis Murni Jaya. Nah, kita sudah menyeberangi rel putar itu ya, ring roadnya Klaten ya. Nah, ini kita menyeberang tetapi tidak mampir di terminal Klaten. Kita cuman berhenti di pinggir jalan, langsung bablas terus menuju tol Trans Jawa. Ini walaupun di belakang ya, ini karena air suspensi jadi agak lumayan enak juga, cuman memang ada gembrudak juga ya, karena mungkin mobilnya sudah mobil lama kali ya. Cuman ya recommended lah buat yang mau mengejar waktu. Kita berangkat dari Prambanan itu adalah jam 2:10 kurang lebih. Dan nanti diperkirakan kalau lancar mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 sudah sampai di terminal Lebak Bulus. Jadi kalau buat sahabat yang mengejar waktu untuk bekerja pagi, sangat recommended. Ini karena suasana hujan, jadi ketiduran ya.
Jadi tidur karena juga capek, karena hujan dan gelap di luar. Tahu-tahu ini sudah masuk tol dan alhamdulillah sudah terang ya. Dan ini sudah langsung masuk tol, berarti recommended banget ya, cepet langsung masuk tol Trans Jawa. Bagaimana keseruannya? Nah, ini kita sudah masuk di tol Trans Jawa. Nah, ini kita sudah melewati Semarang ya, dan kecepatannya ini rata-rata sekitar 80 ya, jadi tidak ngebut-ngebut banget dan tidak pelan ya. Jadi banyak yang disalip oleh bis-bis lain karena mungkin usia kendaraan sudah tua apa bagaimana, saya nggak ngerti, karena sudah lama juga saya tidak naik bis. Mungkin buat sahabat yang sudah pengalaman bisa tulis di kolom komentar. Jadi kecepatan untuk Murni Jaya ini ya saya lihat sekitar 70 sampai 80 dan jarang di atas 100 ya. Jadi cukup santai ya perjalanannya. Nah, alhamdulillah ini sudah terang ya di daerah Semarang. Nah, ini berhenti ya karena untuk ngisi tol. Jadi cukup lama juga ini berhenti, kurang lebih sekitar 30 menit ya, 20 sampai 30 menit ini ngantri untuk ngisi tol. Nah, kita mau mereview toiletnya ya. Ini ada toiletnya khusus untuk buang air kecil. Ya lumayan lah, walaupun kurang bersih ya menurut saya ya. Jadi karena mungkin sudah lama kali ya, bis lama. Jadi ya recommended lah untuk ngejar waktu karena langsung tol ya. Dan ini suasana di luar sudah gelap lagi, sudah mau hujan lagi. Ya lumayan lah kalau menurut saya, dan nggak terlalu ini juga, walaupun agak gembludak, tapi ya karena duduknya di belakang, mungkin karena berisik ya, karena di belakang, tapi ya karena air suspensi jadi ya nyaman lah menurut saya. Ya lumayan lah, namanya juga harga murah 250 ya, jadi recommended lah karena harganya murah, jadi ya lumayan lah gitu, dan dapat makan.
Ini kita sudah di kota Semarang ya, yang kota berbukit-bukit. Nah ini perumahan-perumahan di bukit-bukit kota Semarang. Dan ini suasana di dalam bis, walaupun berisik karena kita memang di belakang ya, tapi ya lumayan lah, cukup nyaman di tol Trans Jawa.
Nah ini udah mulai gelap lagi ya, udah mulai hujan lagi. Jadi tidak banyak yang kita explore di luar karena memang posisinya di belakang ya. Saya mau ke depan juga gelap juga, hujan. Jadi belum sampai kita mau duduk di samping sopir sudah hujan lagi. Ya udah kita nikmati aja perjalanan ini bersama Murni Jaya. Nah ini penampakan tempat duduknya ya, jadi ada leg restnya, jadi cukup lega juga. Ada leg restnya, ada sendirannya walaupun di belakang, dan ada tempat minum tuh di depan buat tempat makanan. Ini cukup lega ya untuk apa namanya tempat duduknya, jadi walaupun di belakang cukup nyaman. Ini sudah mulai gelap ya, sudah mulai gelap memasuki malam hari dan hujan kembali. Ini lampu malam udah mulai dinyalakan ya, karena sudah mulai gelap walaupun di luar masih gerimis ya, masih gerimis dan sudah mulai gelap. Nah ini udah lewat Semarang ya, sudah memasuki, ini udah keluar tol ini. Gringseng ya, daerah Gringseng, atau nanti sebentar lagi kita akan menyaksikan yang namanya jembatan legendaris ya, ini adalah jembatan Kalikuto. Ini udah keluar tol, tapi di luar suasananya masih hujan ya, lumayan cukup deras ya, jadi kacanya juga tidak terang karena posisi hujan dan sudah mulai gelap. Ini keluar tol ya untuk menuju rest area atau rumah makan, bukan rest area ya, rumah makan. Dimana rumah makannya ikuti terus menuju tempat istirahat, dan ini cukup recommended ya menurut saya karena berhentinya pas mau maghrib, jadi ya memang suasananya pas lapar gitu. Nah kita sudah sampai di warung makan Raos Eco ya, yang ada di Gringseng. Nah ini adalah kita akan turun menuju ke rumah makan istirahat. Berapa menit Pak? Setengah jam Pak ya? Oh, setengah jam. Rumah makan Raos Eco ya. Nah ini penampakan bisnya Murni Jaya dan air suspensi ya, jadi cukup nyaman, dan sebelahnya juga Murni Jaya. Nah kita akan menuju ke toilet ya. Nah ini di luar memang masih posisi hujan. Setelah dari toilet ya kita sudah masuk kembali ya. Ini adalah suasana makan ya, jadi banyak menunya, kita tinggal pilih, ada bakso, soto, kemudian lontong, pecel dan sebagainya. Cuman kita tinggal milih satu menu aja ya, nggak boleh menu dua, boleh tapi harus tambah ya. Jadi ada lontong sayur, ada juga pecel, ada apa namanya soto ya kan, ada bakso dan macam-macam ini. Jadi banyak menu, tinggal kalian milih ya, ambil minum dan ambil, ada kopi, ada teh ini situ. Nah saya milih soto ya, jadi minum soto dan minumnya teh hangat atau teh manis. Ini soto dengan nasi langsung dicampur. Nah ini setelah tepat waktu ya 30 menit bisa langsung diberangkatkan kembali. Jadi tidak lama berhentinya, cukup 30 menit.
Pak, ini yang dari semen ya Pak? Bisnya? Iya. Oh, dari semen. Nah, ini tadi saya tanya ke sopirnya, ternyata ini armada mobil yang fullnya itu dari semen ya. Jadi buat saudara-saudara Gunung Kidul yang dari semen, inilah Murni Jaya jurusan akhir Ciledug dari semen ya, dari semen ke Ciledug. Nah, saya turun di Lebak Bulus. Nah, ini kita meninggalkan rumah makan Raoseco yang ada di Kendal ya, bukan di Gringsing tapi Kendal ya. Nah, ini beberapa bis Agramas ya, kemudian itu di sebelah kanan itu adalah Murni Jaya ya. Kita meninggalkan rumah makan Raoseco yang ada di Kendal. Nah, ini suasananya masih hujan ya, cukup ya deras atau ya sedang lah, nggak begitu deras tapi membuat kaca jadi gelap sehingga pemandangan luar juga kurang terang karena memang posisi juga sudah gelap karena setelah maghrib, dan cukup tepat ya waktunya ya, tidak lama, cuma 30 menit langsung berangkat lagi. Nah, ini suasana di dalam bis ya. AC-nya menurut saya juga nggak terlalu dingin, nggak panas, juga pas lah walaupun suasana hujan, dan tidak diberikan selimut juga dan bantal, tidak ada fasilitasnya, tapi ya nggak terlalu dingin kalau menurut saya ya, karena saya di belakang ini karena beli tiketnya mendadak, berangkat jam 1 beli tiket, jam 2 udah berangkat, jadi dadakan. Alhamdulillah masih dapat porsi nomor 25 ya, cuma lumayan lah untuk mengejar waktu daripada tidak bisa balik lagi ke Jakarta. Dan cukup nyaman karena suasananya hujan dan gelap, jadi setelah ini mungkin banyak tidurnya karena memang gelap. Nah, ini lumayan cukup ngebut ya, walaupun beberapa kali berhenti ya, mungkin ada gangguan mesin apa gimana nggak ngerti, cuman beberapa kali berhenti. Dan ini juga cukup lumayan kecepatannya dibandingkan tadi, di atas 80 ya. Ini cukup ngebut juga untuk sopir yang kedua, dan ini suasana di dalamnya ya gelap, nggak bisa ngeliat luar juga gelap ya. Nah, kita kemudian tertidur dan sampai akhirnya kita mendapatkan macet di Cikampek. Tahu-tahu udah sampai Cikampek ini. Saya lihat itu Cikampek macet kurang lebih 1 jam ini macet di Cikampek ya, cukup lumayan lama, cuman karena AC-nya lumayan gak terlalu dingin, jadi bisa untuk istirahat atau tidur, dan ada leg rest-nya. Ini posisi masih di Cikampek, posisi macet kurang lebih 1 jam di tol Cikampek. Apa karena ini adalah Minggu ya, malam Senin, sehingga padat arus balik ke Jakarta, sehingga Cikampek itu macet. Mungkin buat sahabat yang sudah biasa akan mengetahui apakah betul setiap akhir itu macet di Cikampek. Bisa tulis di kolom komentar. Ini perlahan-lahan sudah mulai berjalan ya, meninggalkan Cikampek kurang lebih 1 jam macetnya. Jadi cukup lama ya merayap ini di Cikampek, kurang lebih 1 jam ya. Ini kita merayap di Cikampek, mungkin karena malam Senin, jadi banyak yang mengejar untuk balik lagi ke Jakarta, sehingga terjadi penyumbatan. Nah, ini di depan itu ternyata tidak ada kecelakaan, tidak ada apa kok. Memang ini karena padat sehingga macet. Nah, ini tertidur ya, tahu-tahu ternyata sudah ngebut lagi. Nggak tahu ini sampai mana, sudah lepas dari Cikampek, kemudian jalan lagi ngebut. Cuman memang beberapa kali berhenti, minggir. Nggak tahu apa ada gangguan apa gimana, nggak ngerti. Cuman ini kalau sudah posisi jalan ya kurang lebih 80 ya. Kecepatannya 80 km,
kadang-kadang ngebut, kadang-kadang pelan gitu. Nah, inilah suasana di dalam gelap gulita Murni Jaya. Nah, ini ternyata sudah sampai di masuk tol Cikunir ini ya. Ini sudah masuk tol Cikunir. Tahu-tahu sudah masuk tol Cikunir. Nah, tak terasa ini sudah ngelewatin Kampung Rambutan ya. Terowongan yang agak panjang itu setelah Kampung Rambutan. Nah, ini sudah mau mendekati Cilanda. Alhamdulillah sudah sampai nih ya. Kita meninggalkan bis, sudah sampai di Lebak Bulus. Tepatnya ini kita turun di depan apa itu mall yang besar itu ya, yang di perempatan Pondok Indah. Nah, kita turun, alhamdulillah sudah sampai Lebak Bulus. Kurang lebih jam 2 ya, karena macet tadi jadi kita agak terlambat. Jam 2:15 kita sampai di Lebak Bulus. Alhamdulillah kita sudah sampai di perempatan Pondok Indah ya, dan bis langsung melanjutkan perjalanan ke Ciledug. Nah, kita turun di sini cukup masih malam ya, sekitar jam 2 dan cukup sepi. Ini banyak taksi-taksi apa namanya yang enggak resmi gitu ya. Nah, ada juga nih taksi nggak kenal ini saya taksi apa, tapi akhirnya karena mau nyari Grab ditanyain mulu sama sopir-sopir yang di situ, lebih amannya saya langsung naik taksi Bluebird pakai Argo ya, nggak usah naik Grab atau ini. Ternyata setelah pakai Argo nggak terlalu jauh beda ya. Jadi kalau memang kita buru-buru mencari keamanan karena sepi sendiri daripada dikejar-kejar, ya kita mendingan naik taksi Argo. Demikian konten kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kritik sarannya di kolom komentar. Dukung kami dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.